everyone, welcome back to City of Love Church Youth Service. So before we start, I want to remind you guys just a little reminder dari sharing minggu lalu. If you guys have a problem, just face it with joy because Jesus always got your back. Happy Sunday. Haleluya, apa kabar saudara hari ini? Saya percaya mungkin bagi beberapa saudara ada yang dalam keadaan yang kurang begitu baik, tapi kita percaya kalau Anda ada pada hari ini, hadir di sini, bergabung bersama kami, menonton acara ini, percaya ada suatu rencana Tuhan yang besar yang Tuhan mau genapi dalam hidup saudara. Mari saudara, sebelum kita mulai ibadah kita, saya undang kita mau bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Walaupun mungkin keadaan kurang begitu baik atau bahkan Tuhan walaupun dalam keadaan kami yang terpuruk sekarang, kami mau imani, kami mau perkatakan bahwa hari ini bukan kemarin atau besok, hari ini Tuhan kami melakukan suatu pekerjaan yang baik, pekerjaan yang besar dan luar biasa. Kami mengucap syukur kami ada bukan suatu kebetulan Tuhan, tapi Engkau sudah mengerjakan karya yang terbesar dalam hidup kami. Silahkan Tuhan pagi hari ini Engkau beracara Tuhan sesuai maumu, sesuai kehendak-Mu. Kami percaya akan ada pintu yang berabad-abad yang terbuka Tuhan. Akan ada Tuhan halangan-halangan yang diangkat Tuhan. Akan ada penyakit-penyakit yang disembuhkan Tuhan. Akan ada jalan-jalan yang terbuka. Akan ada tanah-tanah kering yang Engkau basahi. Kami percaya Tuhan dimanapun kami berada Tuhan Engkau hadir. Dan Engkau mau melakukan kehendak-Mu, rancangan-Mu yang luar biasa hebat dan luar biasa dahsyat itu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Saat ini kami memulai ibadah kami memulai dengan mengatakan Tuhan Yesus baik dan mengucapkan syukur. Ini doa kami Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami awal ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari saudara kita buka mulut kita, mulai kita berkatakan betapa baiknya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih kami masih boleh bangun Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan. Terima kasih Tuhan walaupun bisnis tidak berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan walaupun mungkin kami harus bertengkar dengan orang yang kami kasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau mungkin ada hal-hal yang membuat kami takut dan khawatir. Seperti Yosafat Tuhan saat ia dikepung oleh bangsa yang mau menghancurkan bangsa Israel. Ia datang kepadamu, kami mau datang kepadamu Tuhan. Kami bawa ketakutan kami bawa kekhawatiran kami bawa kebimbangan kami. Haleluya Yesus. Amin. Kami akan melihat kemenangan Tuhan. Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari saudara sembah Tuhan. Amin. Saya undang kita boleh bangkit berdiri dan mengangkat tangan. Kirabora nama shikira barabalawas. Kirabora nama shikira garaya lalalawas. Karabora nama karalalawas shikira barabarabarabarabarabas. Karabora na wara wara wagaraya lalalawas. Karabora nama se. Terima kasih Tuhan. Yes Jesus, yes Lord. Kira bora nama garaya la 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 washi kira bara 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 wala 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 wasi. Kira bora nama garaya la 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 washi kira bara la 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 la. Jangan ada yang berdiam, mulai sembah Tuhan, mulai sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Diagungkan namamu Tuhan di tempat ini. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Shikira bara 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 na 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 wase. Haleluya. 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 Haleluya.
Haleluya Yesus. Haleluya. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Mari jemaat Tuhan, kita berkatakan lagu ini bersama-sama. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku takut, yes Lord. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku Tuhan. Ya Tuhan, mari sambil mengangkat tangan katakan, Kau lebih tahu. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Mari jemaat Tuhan katakan, Kau lebih tahu. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup, yes Lord. Amin Tuhan. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Haleluya, Kau penolong yang setia. Oh Tuhan, Kau yang menolong kami Tuhan, saat rasanya tak ada harapan. Yesuslah pengharapan. Amin, amin, janji-Mu ya dan amin. Haleluya, Kau tak pernah lalai, Kau tak pernah lalai. Penjaga Israel tak pernah tertidur, tak pernah terlelap. Haleluya, oh Tuhan. Jesus, yes, haleluya. Oh Tuhan. Kau lebih tahu yang terbaik
penolong yang setia. Hanya Yesus, ya hanya Yesus yang menolongmu hari ini. Hanya Yesus yang bukakan jalanmu, yang mustahil dibuatnya tak mustahil. Yesus yang bertindak, pertolonganmu, pertolonganmu, yang mengangkatmu, yang memberkatimu. Haleluya, di depanmu, di belakangmu, di sisimu, sekelilingmu, di dalammu. Haleluya, haleluya. Saat kau datang, saat kau pergi, saat kau senang, saat kau susah, Yesus untukmu, Yesus untukmu. Haleluya, haleluya. Oh, oh, oh. Jesus, shikira bara 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 na na wase, shikira bara 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 wase, kira bora negara ya la 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 la, shikira bara 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 wase. Haleluya, 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 haleluya. Oh Tuhan, shikira bara 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 wase, karabora na 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 negara ya la 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 wase, karabora na bara bara gara ya la 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 wase. We worship you, 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 Lord. Oh Tuhan, haleluya, 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 haleluya Tuhan. Amin. Haleluya saudara. Apapun keadaan Anda saat hari ini, kita memuji Tuhan dan kita akan melihat keadaan kita diubahkan. Mari saya undang kita semua mau berdiri kembali. Kita mau angkat tangan kita mau bergerak buat Tuhan. Pastinya kita mau memuji Tuhan, tak perlu kau khawatir sebab Tuhan Yesus sanggup. Haleluya. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir sebab Dia sanggup. Yes. Gerakkan kakimu, menarilah, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir. Amin. Sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan, sekarang nyanyikan kebesarannya. Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai, bersorak-sorai, karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Katakan haleluya. Amin. Angkatlah suaramu. Haleluya Yesus. Puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir. Ya Tuhan, gerakkan kakimu, menarilah, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacita. Tak perlu kau khawatir, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Mari sekarang kita mau nyanyikan, haleluya. Nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak, sorak-sorai, karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan mari angkat tangan saudara dan mulai melambaikan.
semangatku. Yes Jesus, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, aku mau bersorak. Haleluya, sukacita surga nyata penuhi. Katakan haleluya sambil melambaikan tangan. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku. Yes, takkan hilang kekuatan. Katakan haleluya. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita, penuhiku. Dengan iman katakan, sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi katakan sukacita surga. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Dimanapun Anda berada, mari kita bersorak buat Tuhan. Haleluya, lebih lagi. Haleluya Yesus. Katakan haleluya. Haleluya, sekali lagi sama-sama katakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin, amin. Puji Tuhan, haleluya Yesus. Tuhan Yesus, kami akui Engkaulah satu-satunya jalan, kebenaran, dan kehidupan Tuhan. Saat ini Kamu taruh hidup kami Tuhan di hadapan-Mu. Kami mau ikuti kehendak-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami percaya jalan dari perubahan adalah meletakkan hidup dan hak hidup kami di dalam tangan-Mu. Pimpin kami Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Allah. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerah-Mu. Haleluya Tuhan. Hari ini ada. Bukan karena kuat kami Tuhan. Yes Lord. Namun karena Roh-Mu. Ini hati kami Tuhan. Haleluya.
Yesus makin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan kami Tuhan. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan. Selalu katakan mengikut Yesus, mengikut Yesus, sambil mengangkat tangan. Haleluya Tuhan. Ya Tuhan, ini hati kami Tuhan. Yesus mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, haleluya. Oh Tuhan, ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari jemaat Tuhan, saya mau menantang kita semua, kita mau angkat tangan kita. Kita bawa hidup kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, ini hidup kami Tuhan. Yes Lord, yes Lord. Haleluya, mulai sembah Tuhan, sembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Jangan ada yang berdiam dimanapun Anda berada. Haleluya. Mari boleh bangkit berdiri dari tempat dudukmu. Amin. Haleluya. Tuhan ada di tempatmu berada. Mulai sembah Tuhan. Ini kami Tuhan, kami mau ikut Engkau. Oh Tuhan, mengenal kehendaknya. Haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya. Shikira bara negara ya lalawase. Karabora negara lalawase. Karabora negara ya rabashi. Haleluya. Shikira bara 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 bara. Haleluya, haleluya. Shikira bara negara ya lalawase. Karabora negara lalawase. Shikira bara bara bara. Kirabora negara wara wara negara ya lalawase. Karabora negara ya lalawase. Karabora negara ya lalawase. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring, haleluya. Yes, 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 yes Lord. Haleluya Yesus. Ku yakin, amin. Haleluya. Yes Jesus.
Hey guys, how you doing? Welcome back to City of Love Church Youth Service. Hopefully everyone semuanya baik-baik aja, tetap diberikan kesehatan, tetap mengucap syukur dalam apapun yang sedang dialami. Walaupun kita sekarang masih nih di masa pandemik, mungkin some of us kayak udah bosen banget ya, kita nggak bisa ngapa-ngapain, udah kangen bisa jalan-jalan keluar. Tapi mungkin beberapa tahun yang lalu, this is what we want, right? Kayak bisa nyantai di rumah, kita bisa Netflix and chill, santai-santai, nggak perlu kemana-mana, karena capek mungkin harus sekolah dan lain-lain gitu. Ya, apapun yang kita alami sekarang, ingat kita harus tetap mengucap syukur, nggak boleh mengeluh karena kalau kita sekarang masih ada saat ini, masih diberikan kesehatan, bisa ngumpul sama keluarga, that's a blessing gitu loh, karena banyak sekali orang yang mungkin hidupnya nggak bisa seperti kalian sekarang gitu. Nah, tema hari ini masih seputar soal integrity. Apa sih integritas itu atau integrity itu? Nah, when we talk about integrity, integritas adalah orang yang bisa dipercaya. Orang yang berintegritas adalah orang yang bisa dipercaya dalam perkataannya, dalam perbuatannya, apapun itu. Nah, when we talk about kepercayaan, trust, kepercayaan itu adalah sesuatu yang perlu dibangun dan perlu waktu. Kok ulangin ya, kepercayaan itu adalah sesuatu yang perlu dibangun dan perlu waktu. It's a process. Tetapi untuk meruntuhkannya atau menghancurkan suatu kepercayaan itu hanya butuh waktu singkat atau mungkin satu momen langsung segala kepercayaan yang mungkin udah dibangun itu bisa hancur. Kepercayaan or trust adalah salah satu hal yang paling penting dalam satu hubungan atau relationship. Baik hubungan itu dengan sesama, let's say, keluarga, teman-teman terdekat, which is talking about hubungan sesama manusia, atau hubungan kita dengan Tuhan. Kenapa? Karena tanpa trust atau kepercayaan antara satu sama lain, maka hubungan yang baik itu nggak akan bisa berjalan dengan baik. Contohnya misalnya kamu lah, let's say dengan bisa siapapun, keluarga, teman, teman sekolah, teman kerja, siapapun itu, ketika let's say kamu pernah mengalami namanya dibohongi oleh orang itu, maka akan sangat sulit untuk let's say next atau kedepannya kamu mempercayakan hal-hal yang penting dalam hidup kamu kepada orang itu. Karena kamu sudah pernah mengalami yang namanya dibohongi, gitu. That's how important trust is dalam suatu hubungan or relationship. Nah, apa sih key atau kunci dari kepercayaan itu? Yang paling penting dari soal kepercayaan itu adalah kejujuran, right? Honesty. Artinya, kalau kita hidup jujur, berintegritas, maka satu kepercayaan itu akan bisa dibangun. Kita nggak akan bisa tahu seseorang ini, apakah seorang itu baik atau jujur enggak, tanpa kita tuh punya pengalaman pribadi atau experience pribadi kita dengan orang tersebut gitu. Nah, sama dengan Tuhan juga. Bagaimana kamu tahu kasih Tuhan? Bagaimana kamu tahu kayak Tuhan itu baik, Tuhan itu seperti apa, Tuhan itu jujur, tanpa kita punya personal relationship atau experience dengan Tuhan itu sendiri, gitu. Sebagai orang Kristen, kita kan sering kali lah ya dibilang kan, atau denger lah kayak, kamu harus beriman dong, lu harus beriman dong, punya faith gak? Dalam apapun ya, ketika kita ngelakuin apapun, apalagi contoh kita lagi ngalamin problems, pasti kan sering dibilangin tuh, kalian punya faith gak? Kan katanya orang Kristen harus punya iman dong, gak boleh down. Nah, beriman, talking about apa? Kita ngandalin Tuhan dalam hidup kita, right? Kita trust apapun yang kita lakukan, pasti Tuhan tuntun, Tuhan jagain, gitu, untuk kita. Nah, berarti kalau kita mau totally percaya menyerahkan hidup kita pada Tuhan, kita harus punya dulu yang namanya perjalanan pribadi atau pengalaman pribadi dengan Tuhan, gitu. Kita harus berani buka hati kita, jujur apa yang kita alami, cerita
sama Tuhan Yesus gitu loh. Nah, ketika ada integritas, ada kejujuran, kepercayaan baru akan bisa terbangun. Dengan adanya kepercayaan, maka di sana unity akan terbangun. Baik dalam contoh keluarga, ataupun kita dengan teman, dengan Tuhan itu sendiri. Kalau kita berintegriti dalam hidup kita membuka hati, kita jujur terhadap Tuhan, kita percaya, maka akan ada kesatuan di tengah keluarga kita, antara kita dengan Tuhan Yesus, di dalam pribadi kita, dengan teman-teman kita, dimanapun kita berada. Contoh paling gampang nih. Let's say, kamu tuh udah dipercaya banget nih sama your parents, right? You never do anything yang aneh-aneh, di sekolah juga baik-baik aja, sama teman juga baik-baik aja. Maka akan sangat mudah untuk kamu kayak bisa nextnya, let's say minta izin sama parents lah, mau jalan nih, mau keluar, mau pergi sama A, mau pergi sama B, mau pergi sama teman-teman lah ya. Mereka akan dengan mudah kasih izin karena dia already trust you. Mereka percaya, kamu gak akan ngapa-ngapain, kamu gak akan ngelakuin hal-hal yang melanggar aturan, everything is good gitu loh. Tapi kalau kamu belum punya kepercayaan dari orang tua kamu, maka pasti kan butuh waktu nih kalau misalnya untuk yakinin, Mom, Dad, please dong, kasih aku buat bisa jalan-jalan, kasih aku bisa buat pergi nih sama temen, janji deh gak ngapa-ngapain. Padahal emang ya nggak apa-apa, cuman karena kepercayaannya aja yang belum terbangun, maka akan lebih challenging, kan? Akan lebih susah, right, gitu. That's why, nah gimana caranya parents untuk bisa percaya sama kamu? Ya pastinya butuh waktu dan proses dari apapun yang kalian lakukan selama ini, apa yang selama ini kalian lakukan dengan tanggung jawab kalian, baik tanggung jawab terhadap your parents, tanggung jawab terhadap your study, or sekolah, tanggung jawab terhadap pekerjaan, kuliah, apapun itu, harus bisa dijalankan dulu dalam proses, dibuktikan gitu, butuh waktu lah. Nah sama kayak contoh, Koko kan punya baby sekarang kan, yang dimana sekarang dia baru bisa berdiri, lagi mau belajar jalan lah ya. Pastinya Koko belum percaya dia bahwa dia bisa jalan sendiri karena akan jatuh gitu kan. Perlu waktu untuk Koko terus lihat dia, dia udah bisa jalan pelan-pelan, digandeng 2 tangan, mungkin nanti akhirnya gandeng 1 tangan, bisa jalan sendiri, sampai dia nggak jatuh, baru Koko percaya, dia udah bisa jalan. Koko nggak perlu harus liatin 24 jam gitu kan, untuk dia bisa jalan dari contoh ruang tamu ke dapur, contohnya gitu kan. Kalau sekarang kan pastinya harus diliatin terus, nanti takut jatuh, takut terjadi apa-apa gitu kan. Nah ketika trust sudah terbangun, maka akan ada kedamaian gitu loh, kayak percaya lah ya, kepercayaan yang damai sejahtera gitu. Nah dalam membangun kepercayaan itu butuh namanya keterbukaan. Untuk bisa jujur, berarti kita bisa terbuka. Banyak sekali lah pasti challenges dalam hidup kita ya, pergumulan yang kita hadapi untuk kita tuh bisa hidup jujur atau berintegritas. Bukan hal yang mudah. Seringkali pasti yang kita mau adalah kita pilih jalan yang paling mudah. Nggak peduli mau caranya jujur atau enggak. Yang penting udahlah kita dapetin apa yang kita mau gitu. Nah, seringkali kita ngerasa nih kalau kita berhidup dalam integriti, kita hidup jujur, kita hidup lurus aja, kita hidup baik-baik aja, kita malah kalah dari dunia gitu. Contoh ya, kalau misalnya saya ngelakuin ujian, atau ulangan lah, atau exam saya, kita belajar mati-matian, belajar sampai malam, nggak nyontek sama sekali. Nah tetap aja tuh kalah hasilnya sama orang-orang yang nyontek. Toh mereka juga nggak ketahuan, baik-baik aja, lulus aja, malah hasilnya lebih bagus dari kita. Saya udah hidup jujur, baik, nggak nyontek, belajar mati-matian, susah payah, kalah juga, hasilnya lebih jelek juga. Jadi kayak feel stupid gitu loh, kayak ngerasa kok kayak bodoh ya gitu loh. Nah kita lihat nih di Amsal 4 ayat 18-19, dibilang seperti ini. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar, yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Nah, jadi kan dibahas kan, kalau orang yang benar itu jalannya seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Kalau kamu lakuin sesuatu dengan jujur,
Kita mungkin cuma lihat apa yang kita lihat sekarang, tapi Tuhan lihat jalan kita itu ke depan dengan jelas gitu loh. Dia tahu apa yang akan kita alami di depan. Beda dengan orang fasik gitu loh. Mereka mungkin sekarang kelihatannya di mata kita, oh kok baik-baik aja ya, tapi kita nggak tahu apa yang akan mereka alami di depan. Mungkin segala proses atau kesusahan yang kamu alami sekarang itu sebenarnya bekal kamu untuk nanti ke depan kamu bisa menghadapi tantangan yang lebih berat dengan lebih kuat. Beda sama orang-orang yang hidupnya, ya tadi seperti contoh nyontek. Berarti tidak ada ilmu yang mereka benar-benar pelajari, sehingga let's say nanti ada satu tantangan yang mereka harus hadapi dengan bekal ilmu tersebut, mereka akan jatuh. Karena mereka nggak tahu. Karena selama ini mereka hidup dalam ketidakjujuran. Integritas, itu talking about ketika perbuatan dan perkataan kita itu sama. Jujur terhadap diri sendiri, dan juga terhadap orang lain. Untuk kita bisa menjadi orang yang percaya diri, kita harus jujur terhadap diri sendiri dulu. Bukan jadi orang yang kalau mungkin anak zaman sekarang bilangnya two-face, poker face, pakai topeng. Di depan seperti apa, di belakangnya beda. Nah, setelah kita membangun kejujuran diri kita sendiri, kita percaya terhadap diri kita sendiri, maka baru setelah itu, kita baru bisa membangun kepercayaan orang lain terhadap diri kita sendiri. Karena apa yang kita katakan dan lakukan itu sesuai. Nah, coba seandainya kita nggak pede nih. Jadi, mungkin yang kita katakan di depan, yang kita lakukan di depan itu berbeda dengan sebenarnya apa yang mungkin kita lakukan ketika kita sedang sendirian gitu. Nah, jadi itu kan nggak jujur terhadap diri sendiri di depan A, di belakang B. Ketika orang lain tahu ternyata kita aslinya seperti B, maka kepercayaan orang lain terhadap diri kita nggak akan bisa dibangun. Tapi beda sama orang yang memang apa adanya udah jujur. Oh, di belakang, di depan ya dia memang orangnya seperti itu. Maka orang sudah tahu benar orang ini seperti ini dan akan lebih mudah untuk membangun kepercayaannya. Di Matius 5 ayat 13-16 kan dibahas bahwa, dan kita juga sering banget dengar lah, Tuhan pingin nih kita untuk jadi garam dan terang, right? When we're talking about garam dan terang, itu berarti kita menjadi apa? Impact untuk orang lain, kita menjadi berkat untuk orang lain, kita menjadi contoh untuk orang lain. Nah, untuk kita bisa mempunyai pengaruh, yang pastinya salah satu jalannya adalah kita harus membangun hubungan, right, dengan orang itu. Gitu. Nah, sehingga sesuatu yang kita perkatakan, yang kita lakukan akan dapat menjadi pengaruh untuk orang itu gitu loh. Tapi kalau misalnya kita aja nggak percaya sama diri kita sendiri, yang dimana akhirnya kita tidak bisa membangun hubungan dengan orang lain, gimana kita bisa menjadi satu garam dan terang untuk orang lain? Jadi harus dimulai dari membangun diri kita sendiri dulu, baru bisa menjadi hal yang baik untuk orang lain. Nah, integritas itu talking about process, right? Sesuatu yang harus dibangun. Bukan sesuatu yang terjadi dalam waktu instan. Contoh, paling gampang, right? Kalau orang nanam pohon, untuk dia bisa menghasilkan buah yang baik, pasti butuh bibit yang baik, dirawat, disiram, dikasih pupuk, perlu proses lah ya, sampai akhirnya buahnya keluar dan hasilnya buah yang baik. Tapi kalau pohonnya dari awal bibitnya udah rusak, udah kayak gitu nggak dirawat sama sekali, dan nggak disiram sama sekali, maka hasilnya juga buah yang buruk. Nah, sama dengan integritas kita. Kalau apa yang kita mulai bangun dari dalam diri kita sendiri itu tidak baik dulu nih, hatinya nggak baik, nggak ngucap syukur, complaining, nah akhirnya apa yang kita keluarkan, baik perkataan atau perbuatan, itu nggak akan jadi baik. Yang malah adanya jadi batu sandawan untuk orang lain, yang akhirnya kita nggak bisa jadi garam dan terang. Tapi kalau sebaliknya nih, kalau misalnya apa yang kita bangun dalam diri kita dulu ada sesuatu yang baik, kita mengucap syukur, kita melakukan hal sesuai dengan apa yang Tuhan taruh dalam hati kita, maka apa yang keluar dari diri kita, perkataan kita, perbuatan kita, itu semua ada keluar yang baik, yang dimana akhirnya dapat menjadi impact, pengaruh, garam, terang untuk orang lain. Yang kedua, integritas itu butuh waktu. Again, right? I mentioned before, integrity itu adalah proses, nggak bisa
terjadi secara instan. Integritas itu diuji ketika kita mengalami hal yang sulit pasti. Ketika kita mengalami tantangan. Kalau everything is fine, ya udahlah. Maksudnya lancar-lancar aja. Tapi integrity itu baru bisa terlihat ketika kita diuji atau mengalami hal yang sulit. Dan biasanya konsekuensi hasil dari perbuatan kita seringkali itu hasilnya nggak langsung datang. Contoh yang tadi I mention, right? Contoh ulangan. Tiap kali ulangan nyontek. Nah, mungkin hasilnya sekarang bagus-bagus saja. Tapi nanti, let's say ada waktu di mana ujiannya itu nggak bisa semuanya nggak bisa bawa gadget, harus duduk kepisah-pisah sendiri-sendiri. Akhirnya kelihatan aslinya gitu kan, bahwa emang kemampuannya tidak seperti itu. Tapi kalau selama ini kita sudah membangun, kita tetap belajar dengan baik, melakukan sesuatu dengan jujur, maka even though let's say ada tantangan seperti itu, kita tetap bisa ngelakuin karena selama ini ilmunya sudah kita bangun. Nah, kita bertindak sesuatu yang tidak baik. Contoh lagi ya. Contoh kita, again, I have a baby, dan dia sekarang fase di mana dia pastinya nyontoin nih apa yang kita lakukan, apa yang parents lakukan. Kalau dari kecil kita udah ngelakuin hal yang nggak baik di depan dia, maka nanti ketika besar pun dia akan ngikutin, our parents juga ngelakuin itu, so it's fine. Tapi kalau kita melakukan hal yang baik dari dia kecil, maka ketika dia nanti tumbuh besar, dia akan melakukan hal yang baik juga. Karena apa yang selama ini sudah diajarkan kepada dia. Jadi apapun yang kita lakukan, either itu untuk diri sendiri, atau untuk orang lain, semuanya itu akan memiliki impact, pastinya, pengaruh. Tergantung dari apa yang kita lakukan. Apa yang kamu tabur, itulah yang kamu tuai. Jadi, kalau Tuhan kan suruh kita apa? Menjadi garam dan terang. Pengaruh yang baik, berkat untuk orang lain, contoh untuk orang lain. Berarti apa yang harus kita tabur? Berkat atau kutuk? Apakah sesuatu yang baik yang harus kita bangun sehingga orang lain bisa menjadi baik? Atau sesuatu yang buruk yang akhirnya menjadi batu sandungan untuk orang lain? Tidak ada pernah kata terlambat untuk berubah. Banyak sekali kan orang komplain terhadap segala sesuatu yang mereka alami. Banyak ngerasa kayak, kenapa hidup gue kayak gini ya? Aduh, sial banget ya. Nah, jika kita mengharapkan ada perubahan dengan apa yang kita alami, maka kita harus mulai dari perubahan terhadap diri kita sendiri. Aku ulangin ya. Kalau kita mengharapkan hasil atau result yang berubah, maka kita harus memulai untuk mengubah juga dari diri kita sendiri. Perubahan bisa dari sikap kita, kejujuran kita, kerajinan kita, perkataan kita, tindakan kita. Maka akan menghasilkan perubahan terhadap apapun yang akan datang terhadap kita. Contoh paling gampang nih, kalian kan baik ABG sekarang. Pasti udah mulai kan banyak kayak suka-sukaan dan lain-lain lah ya. It's fine. Contoh kita suka sama orang. Terus kita doa, Tuhan tolong dong bikin dia cinta saya, bikin dong dia suka sama saya. Tapi dari kita nggak ada perubahan tindakan, ya udah biasa-biasa aja. Gimana caranya tuh orang bisa tahu kalau kita suka sama dia? Gimana caranya orang itu bisa suka sama kita kalau kita nggak ada effort apapun gitu loh. Nah, kalau mau ada perubahan dari sikap orang itu terhadap kita, let's say respect lah, mungkin dalam pekerjaan lebih respect, maka kita harus ada mulai perubahan dari tindakan kita terhadap orang itu, sikap kita terhadap orang itu, perkataan kita terhadap orang itu. Baru nanti ada perubahan dari hasil result hubungan kita dengan dia. Nah, karena itu, mari kita berkomitmen terhadap apapun perubahan yang lebih baik yang kita lakukan terhadap diri kita. Lakukan itu dari sekarang, nggak pernah ada kata terlambat. Apapun yang kita komit untuk tabur dengan baik, akan menghasilkan yang baik. Baik itu dalam contoh studi kita, dalam pekerjaan kita, dalam keluarga kita. Apalagi di tengah-tengah masa seperti ini ya, di mana kayak pandemi, banyak orang yang mungkin sedang galau, sedang stres dengan apapun yang mereka alami. Kalian harus tetap bisa mengucap syukur menjadi kekuatan, yang menjadi pengaruh yang baik untuk orang lain. Agar mereka juga bisa dikuatkan gitu loh. Sebaliknya kalau kalian sendiri juga mengeluh, complaining, how can you be a good impact to others gitu.
So come on, Koko ajak kita untuk bersama-sama tetap berintegritas dengan kejujuran, keterbukaan kita terhadap Tuhan Yesus, sehingga kita bisa membangun kepercayaan diri kita dulu, hubungan kita dengan Tuhan Yesus juga baik, sehingga akhirnya kita memberikan impact menjadi garam dan terang untuk orang di sekitar kita. That's my sharing for today. Semoga memberkati kalian. God bless you all. So, gimana guys sharingnya? Aku percaya kita semua terberkati dari sharing yang barusan kita dengar. But before we say goodbye, aku mau ingetin kalau jangan lupa ikut ibadah tengah minggu dan CLC Youth Cove yang diadakan setiap hari Jumat pukul 7.30 malam. So, see you guys next week and God bless you. Bye! Mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat, kasih karunia berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua di awan permai bahkan untuk selama-lamanya. Mari semua yang percaya dan diberkati katakan, amin. Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua.